Resmi, Malaysia klaim sudah dapatkan sponsor besar asal Qatar untuk turnamen Uni Global Series 2026. Setelah Cina dan Korea Utara, sekarang Jepang dan India dikabarkan akan segera join. FAM, kami akan buktikan ke dunia. Malaysia akhirnya buka suara. Setelah sempat dicibir, dihina, dianggap mimpi di siang bolong gegara gagal total di AFC Series, sekarang mereka balik lagi bawa kabar yang bikin banyak orang garuk kepala. FAM mengklaim bahwa mereka resmi sudah mendapatkan sponsor besar dari Qatar untuk turnamen Uni Global Series 2026. Qatar, negara kaya raya yang sering dianggap punya mesin ATM tak terbatas untuk urusan olahraga, disebut siap turun tangan ngebiayain turnamen yang, jujur aja, kemarin masih dianggap turnamen halu. Dan bukan cuma itu, setelah sebelumnya Cina dan Korea Utara dikabarkan bersedia gabung, sekarang rumor makin liar. Jepang dan India disebut-sebut tinggal tunggu tanda tangan final buat jadi peserta tambahan. FAM sampai bilang, kami akan buktikan ke dunia. Kalimat yang kelihatannya simpel, tapi vibes-nya jelas. Mereka pengen nutupin semua luka dari kegagalan AFC Series kemarin. Kalau lo ingat, Uni Global Series itu lahir gara-gara Malaysia gagal mempertahankan AFC Series yang udah dicap fans sebagai turnamen paling absurd dalam beberapa tahun terakhir. Minim sponsor, peserta banyak tim ecek-ecek, penonton sepi, media global cuek. Malaysia sempat jadi bahan ketawaan karena memaksakan turnamen yang jelas nggak punya daya tarik. Tapi Malaysia ternyata nggak mau mundur. Mereka bikin konsep baru, Uni Global Series. Targetnya lebih besar, branding lebih internasional, dan kali ini peserta yang diajak bukan tim-tim random, tapi negara-negara yang punya bobot politik dan finansial. Nah, masuknya Qatar sebagai sponsor besar jadi game changer. Qatar punya reputasi kalau udah turun, duit ngalir. Dari Piala Dunia 2022, Asian Cup, sampai proyek-proyek sepak bola elit lain. Banyak yang bilang, kalau bener Qatar turun tangan, turnamen ini bisa langsung make live. Tapi banyak juga yang skeptis, beneran Qatar mau buang uang buat turnamen yang track recordnya berantakan? Lalu muncul nama Jepang dan India. Dua negara ini beda banget posisinya. Jepang, negara yang punya sepak bola super maju, liga profesional terbaik di Asia dan pemain-pemain yang bersinar di Eropa. India, negara dengan pasar besar dan kekuatan media yang gila, walaupun sepak bolanya masih naik turun. Gabungnya dua negara ini bikin Uni Global Series naik nilai jual secara drastis. Media Jepang mulai ikut menyorot, media India juga dikabarkan sudah menulis beberapa artikel soal potensi partisipasi mereka. Kemarin, Uni Global Series cuma dianggap langkah putus asa Malaysia buat tetap relevan setelah dipermalukan AFC. Tapi dengan daftar negara yang makin gede, orang-orang mulai mikir lagi, jangan-jangan ini bisa jadi turnamen yang beneran menarik. Tapi tunggu dulu, netizen Indonesia, Vietnam, Thailand, bahkan Malaysia sendiri tetap nyamber. Komentarnya campur aduk. Ada yang bilang, ini kayak proyek yang dipoles tapi isinya tetap sama. Ada yang ngetawain, Qatar, Jepang, India, kejauhan bro. Ada yang nyeletuk, selama Malaysia yang pegang, pasti kacau. Tapi ada juga yang bilang, kalau beneran terjadi, Asia Tenggara bakal ketendang jauh. Cina dan Korea Utara yang lebih dulu dirumorkan gabung sebenarnya udah cukup heboh. Cina punya uang dan pangsa pasar raksasa. Korea Utara meski sepak bolanya semi misterius tetap punya nilai politik tinggi. Jadi kalau beneran semuanya gabung, Uni Global Series bisa langsung punya 5 negara besar. Cina, Korea Utara, Jepang, India, dan Qatar sebagai sponsor. Malaysia kayak nemu cheat code, padahal awalnya cuma dianggap bikin turnamen penghiburan. FAM sendiri kelihatan pede banget. Mereka bilang turnamen ini bakal mengubah peta sepak bola Asia dan membuka peluang bisnis baru. Malaysia yakin ini kesempatan emas buat ngebuktiin kalau mereka bukan cuma negara yang hidup dari SEA Games atau AFF. Mereka mau punya panggung internasional, tapi skeptisnya juga kuat. Apakah FAM punya kapasitas buat ngehandle turnamen sebesar itu? Apakah Qatar beneran bakal turun duit tanpa syarat? Apakah Jepang dan India beneran mau ikut turnamen buatan federasi yang rekornya sering berantakan? Media global mulai ngelirik tapi masih waspada. Beberapa analis bilang, kalau negara-negara besar ini cuma kasih minat tapi belum tanda tangan, Malaysia harus hati-hati, mereka bisa mundur kapan aja. Tapi FAM bilang mereka punya dokumen awal kerjasama dan sedang menunggu penyelesaian proses legal. Di sisi lain, fans Indonesia cuma bisa komentar santai. Banyak yang bilang, selama Indonesia nggak diajak, aman. Ada juga yang nyeletuk, Malaysia dari dulu masalahnya bukan turnamen, tapi timnasnya. Bahkan ada yang nyindir, buktikan ke dunia. Buktikan dulu di AFF.
Tapi inilah Malaysia, walaupun sering jatuh, mereka tetap ambisius. Uni Global Series 2026 bisa jadi bahan ledekan baru, atau justru bisa jadi plot twist paling absurd dalam sejarah sepak bola Asia kalau beneran sukses. Kita tinggal tunggu tanda tangan resmi dari Jepang dan India. Kalau itu kejadian, Malaysia bisa bilang, kami sudah buktikan. Sampai sekarang publik masih terbelah. Yang jelas, drama sepak bola Asia nggak pernah kehabisan episode. Dan Malaysia, percaya atau enggak, lagi-lagi jadi pemeran utamanya.